Kemudian kalau Anda mengingkari apa yang ada dalam ajaran itu sendiri tentang ajakan-ajakan misalkan seruan-seruan Nabi kepada membunuh dalam beragama, ini harus bisa jujur dengan adanya ajaran-ajaran yang demikian dalam kitab hadis untuk bisa dipikirkan kembali. Misalkan Nabi menyuruhkan membunuh umat Yahudi agar terjadinya hari akhirat. Nah, ini kan satu seruan-seruan yang cukup tidak manusiawi ini. Sedangkan dia sudah puasa, sudah sembahyang, sudah melakukan sejumlah ritualitas, tidak membawa dia kepada orang baik-baik, sudah melakukan segala ritualitas yang dianggap datangnya dari Tuhan, ternyata menurut Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tidak menggambarkan perangai dia dengan perangai yang manusiawi, tidak menunjukkan dia orang yang baik-baik. Maka ada masalah dengan ritualitas itu sendiri. Objektif daripada ritualitas itu kemana? Maaf Pak Cakra. Disinilah persoalannya yang saya angkat. Artinya ritualitas yang diembankan kepada umat, yang sudah dilakukan oleh umat, tidak bisa dihasilkan efeknya itu duduk perkara sebuah hasil dari nilai daripada ibadah ritual, tidak bisa difaktualkan dalam alam. Ini yang membuat ritualitas itu terpisah daripada perangai seseorang dalam hidup. Nah, ini yang perlu dipikirkan sehingga ritualitas yang ada di dalam Islam itu tidak dijadikan sebagai sumber kebenaran. Oke, Pak, boleh saya bicara? Silakan. Tadi Bapak sudah menjabarkan juga data aksiden yang berada di Aceh, pembakaran dan lain sebagainya. Saya simak beberapa tadi karena terlalu panjang, jadi nggak ingat lagi siapa nama-namanya ya. Sekarang Bapak, ketika Bapak mengatakan seperti itu, boleh nggak notabene Bapak mengatakan semua Muslim seperti itu? Begini, Anda salah mengerti. Saya tidak mengklaim. Enggak, begini. Coba jawab seperti itu aja. Karena kan pegangan Sahih dan Muslim. Tadi saya minta sebenarnya data tertulis tadi. Sebentar, Anda jangan salah mengerti. Yang saya katakan adalah yang pertama secara akidah. Dulu, coba dimengerti secara doktrin. Nah, kemudian dari doktrin ini ada terpengaruh umumnya orang Islam terjebak dalam doktrin. Tidak semua. Ada orang Islam yang tidak terjebak dalam doktrin, tetapi mereka ini tidak dianggap Islam lagi, tidak dianggap orang-orang Islam yang asli. Nah, tetapi orang-orang yang termakan dalam doktrin, terutama orang-orang yang ngikut Ahlus Sunnah, nah ini yang saya maksud. Jadi ketika Anda termakan dengan doktrin ini, efeknya itu akan lahir. Karena di dalam alam, sesuatu yang Anda tanam di dada, sesuatu yang Anda tanam di akal pikiran Anda, itu akhirnya akan keluar. Tidak bisa Anda sembunyikan. Dari buahnya itu, Anda akan tahu siapa mereka. Demikian juga sebaliknya. Dari buahnya itu, mereka akan tahu siapa Anda. Karena dalam alam segala sesuatu ya, tapi ini terlalu melebar kemana-mana. Kalau bisa tidak melebar ini topik saya ini. Tidak ya, maksudnya kan ini tadi tujuan dia ngomong apa ya? Banyak belit dia ngomong untuk panjang sangat. Nah, turun aja di koma tuh, nggak payah berdebat dengan dia tuh, ajaran sesat dia tuh, nggak ada guru dia tuh. Nggak, maaf Pak. Pak, maaf. Jadi kan kalau makin sebenarnya bukan melebar Bapak sih kan, tapi karena kepanjangan, jadi kita tidak tahu mau ngambil kemana ini. Bapak coba to the point aja. Sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Yang ingin saya sampaikan adalah perkara ada beberapa video yang sudah saya angkat sebagai pengulangan. Sebagai pengulangan ada 3 poin. Yang pertama, persoalan terkait dengan ihsan, terkait dengan akhlak.
Oke, ini mungkin yang lebih baik Anda rekam ini atau Anda catat aja. Jadi saya ini bukan untuk ini bukan dialog untuk tanya jawab. Saya memberikan jawaban kepada Anda. Benar. Boleh tanya jawab, tetapi ini coba diperhatikan dulu apa namanya kandungan daripada sesi ini atau komal ini. Ya. Yang pertama. Silakan Bapak. Yang pertama kita membahas ihsan akhlak seorang manusia itu ya. Oke. Jadi tadi saya ingin menunjukkan persoalan ihsan atau akhlak atau sering disebut aswatun hasanah atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan character ethic. Iya, nggak terlalu jauh ke sana Bapak. Jadi perangai itu tidak bisa ditempuh dengan percaya buta, dengan hanya iman, dengan hanya ikut-ikut dogma atau doktrin-doktrin yang membabi buta hanya karena diklaim dari Tuhan atau diklaim dari Nabi Muhammad. Nah, saya mengajak ke itu, kenapa saya mengajak ke situ untuk mengenal sesungguhnya yang dikandung dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim itu apa? Apakah ada mengandung nilai-nilai kemanusiaan di situ? Apakah ada mengandung nilai-nilai yang mengancam diri kita dan orang lain? Apakah ada mengandung nilai-nilai yang mematikan akal pikiran kita? Jadi tadi saya sudah tunjukkan dalam kitab itu ternyata yang dimaksudkan perangai yang baik menurut agama Islam ternyata bukanlah nilai-nilai yang baik, ternyata nilai-nilai yang menjerumuskan diri kita sendiri dan orang lain. Termasuk contohnya Pak? Sebentar. Iya Pak. Nah, Anda catat dulu. Oke. Ya, ini saya nyatat, makanya saya tanya tadi biar jangan lanjut ke selanjutnya ketika mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Rupanya bukan. Saya ingin tanya contohnya seperti apa Pak? Oke. Saya diskusi itu tenang Pak, orangnya kan nggak ini. Tapi kalau nanti tiba-tiba saya ngomong dimatikan mikrofon seperti yang sudah-sudah itu agak sepertinya ini kurang beretika gitu kan. Ketika orang ngomong diputus gitu kan tidak ini. Makanya ketika Bapak ngomong pun menanggapi. Ya silakan kita kasih kesempatan kepada yang lain. Ya. Sebentar ya, ini kok saya hilang, hold sebentar. Ya, selamat malam narasumber Pak Cakra dan semua teman-teman. Salam toleransi. Saya kebetulan dari Papua. Boleh saya komentar sedikit, Pak Cakra? Ya, silakan Pak Eko. Ya, silakan ya. Terima kasih. Sudah ikut. Terima kasih Pak Cakra. Silakan. Ya gini. Tadi Pak Siolin ini kan dari tadi sebenarnya tidak menangkap apa yang dimaksud Pak Cakra. Pak Cakra ini tidak sedang mengeneralisir bicara orang Islam semuanya begini, enggak. Tapi ada orang-orang yang termotivasi melakukan sesuatu karena dogma. Nah, tadi yang difokuskan adalah terkait dengan apa yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tuh. Saya sepakat dalam hal ini kepada Pak Cakra bahwa kalau seandainya kita disuruh mengimani sesosok nabi dan nabinya seperti yang digambarkan seperti di dalam Sahih Bukhari, maka kacau. Bagaimana mungkin kemudian seorang nabi itu misalkan dia menikah dengan anak kecil, kemudian nabi itu mau bunuh diri, nabi itu memerintahkan untuk membakar rumah orang yang tidak bersolat, kemudian nabi itu memerintahkan untuk berperang menaklukkan Konstantinopel. Ini kan bahaya sekali. Anda bisa bayangkan itu berapa juta orang yang mati karena termotivasi untuk berperang merebut Konstantinopel. Ini jutaan orang. Bagaimana mungkin Nabi melakukan tindakan yang sekeji itu? Dan itu semua ada dalam kitab-kitab itu, gitu. Nah, ini kan bukan persoalan orang Islam melakukan itu semua, enggak. Banyak orang yang termotivasi dengan hal tersebut, gitu. Ini persoalannya nabinya yang salah atau nabi yang digambarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu yang salah. Ya itu tuh. Saya kira itu dulu. Menurut Pak Eko, maaf Pak Eko. Menurut Pak Eko, yang benar itu seperti apa? Yang jelas tidak seperti yang digambarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu. Karena saya tanya ke Anda percaya nabi itu menikahi anak kecil?
Menikahi anak kecil dalam konteks apa, Pak? Silakan. Ya, menikah dengan anak berusia 9 tahun. Begini, ini saya turunkan dulu yang saudara yang tadi ini agak ini karena ini terbentur dengan topik yang saya angkat dengan isi kandungan komal yang saya angkat. Nampaknya dia tidak mengerti nih, Pak Eko. Malam-malam Pak Cakra, boleh saya komentar Pak Cakra? Minta maaf, teman-teman, saya ini memang dari Nasrani, dari Kristen. Tapi Pak Cakra, kalau saya ini sangat senang. Kenapa dengan Komal Pak Cakra ini? Karena Pak Cakra ini membuat wawasan. Sama saya orang Kristen, saya sangat pahami. Dan Pak Cakra punya pemahaman ini. Kalau menurut saya, ini kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, karena NKRI ini budayanya itu saling kita gotong royong, bekerja sama. Walaupun saya ini dari Papua, tapi saya lihat penjelasan Pak Cakra ini, semoga kemajemukan kita, perbedaan kita harus ada sukacita bersama dengan iman kita masing-masing. Tidak kita saling mempersalahkan, tidak kita mengeksekusi orang yang mungkin kita rasa dia mungkin itu menurut saya inilah yang sekarang Pak Cakra kira-kira buat pencerahan untuk kita semua dari Sabang sampai Merauke, untuk kita mencerna ini sebagai alasan untuk kita tidak mengkecilkan orang, menghina orang, tapi kita hidup bersama-sama sebagai bangsa. Itu saja komentar saya. Saya tidak berbicara tentang anut saya sebagai orang tidak sama sekali. Tapi Pak Cakra punya literasi ini membuat saya juga sadar bahwa ya kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus perbedaan itu tidak membuat kita untuk berbeda, tetapi kita tetap satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Ya, mungkin baik. Kalau saya berlebihan juga saya minta maaf. Ya, terima kasih. Baik, Pak NAD sudah ikut nimbrung dalam Komal ini. Terima kasih banyak sekali atas spirit ya, semangat ya, semangat yang disuguhkan. Terima kasih banyak. Ya, itulah Pak Eko. Jadi banyak kita orang Islam gagal memahami asal usul perangai dan tindakan yang diambil dalam beragama. Tetapi kebanyakan mereka juga mengingkari, saya lihat. Misalkan kalau kita tunjukkan contoh narasi-narasi yang dikandung oleh kitab, itu mereka tidak mau melihat. Nah, padahal kita sudah tunjukkan. Mereka juga ini sering mengingkari, oh itu bukan hadis yang sahih atau bulan ini. Padahal kita sudah tunjukkan ini dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang dipegang di tangan mereka. Sehingga ini terjadi satu hal yang mengingkari suatu kenyataan yang dipegang dalam kitab. Ternyata pada saat yang sama mereka mengamalkan ajaran yang kita tunjukkan itu. Misalkan sikap-sikap mengkafirkan orang, sikap-sikap membunuh seseorang, itu mereka amalkan. Itu ada kaitannya kalau kita terangkan sama mereka, ada kaitannya dengan amal atau dengan narasi dan bahan materi yang diamalkan itu. Ini sering dikucilkan dan tidak mau menerima. Oh, memang benar itu ada dalam kitab kami, memang kenyataan demikian. Ini yang susah saya lihat. Komunitas Islam tidak mau berani jujur apa yang dikandung oleh kitab yang mereka pegang, sehingga bisa dikatakanlah kufur atau orang yang tidak mau jujur ini menurut saya tidak bisa membuat agama yang mereka anut itu kepada nilai-nilai yang rahmatan lil alamin. Karena kan seringnya umat Islam itu terjebak kan karena banyak pembohongan, terbalik. Jadi terbaliknya antara definisi terminologi atau slogan itu terbalik ternyata. Misalkan tadi saya sebutkan beberapa slogan yang sering terbahas dalam Islam, persoalan perangai atau yang sering disebut dengan aswatun hasanah atau ihsan. Nah, yang dimaksud ihsan atau perangai yang baik adalah perangai-perangai Nabi yang mengancam orang dalam beragama. Nah, jadi ini kan jadi persoalan. Kok bisa begitu definisinya?
Kalau perangai Nabi mengancam orang, menipu orang, suruh bakar rumah orang dalam beragama, malah suruh bunuh orang Yahudi. Nabi Muhammad menyuruhkan umat untuk membunuh semua orang Yahudi agar terjadinya hari akhirat atau hari pembalasan nantinya. Bayangkan kok bisa seorang Nabi menyuruhkan umat demikian. Makanya terjadinya terus pertumpahan darah karena umat meyakini narasi-narasi yang demikian. Mereka tidak melihat kalau perangai yang demikian mengacu umat kepada kezaliman. Makanya kan kejadian kemarin yang terjadi di Palestina itu sebenarnya menjadi pelajaran buat orang Islam. Nah, itu kenapa orang Islam loncat-loncat dengan adanya orang Hamas serang orang Israel. Karena di dalam ajaran Islam itu diserukan untuk membunuh orang Israel demi terjadinya hari akhirat, sehingga nanti mereka bisa ke surga orang Islam ini. Kan konyol ajaran-ajaran begini. Jadi mereka-mereka yang baru naik, ini saya tunjukkan ini ya. Tolong baca ini. Yang saya maksud itu hadis yang menyerukan suruh bunuh orang Yahudi ada di sini. Silakan baca sendiri. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Jadi kejujuran ini yang susah kita lihat terjadinya dalam komunitas Islam, sehingga ketika kita mengajak mendiskusi secara kritis agar kita bisa memperbaiki diri, ini orang Islam sering mengelak. Kalau kita mengajak mereka untuk memperbaiki diri dan mengarah kepada unsur-unsur yang ada dalam alam, sehingga kita bisa tahu apa sebab akibat, dari mana datangnya, dari mana apa ada kaitannya dengan ajaran. Kita harus bisa berani melihat kalau memang adanya dari ajaran itu mengajak umat kepada kemungkaran, kezaliman dalam beragama, maka kenapa kitab yang demikian itu dipakai sebagai penuntun hidup? Nah, kalau kitab yang dipegang itu menjadi muberang atau menjadi aib bagi kita sendiri, kok bisa dipakai sebagai penuntun hidup? Nah kan, ini yang susah saya lihat, termasuk ini bukan hanya orang biasa, termasuk orang-orang kalangan akademia, para profesor, malah mereka yang sudah punya sarjana, yang gelar-gelar tinggi, sukar bisa melihat proses sebab akibat yang demikian. Kemudian persoalan yang tadi saya sebutkan terkait dengan amal saleh. Dalam Islam itu sebenarnya kalau mereka bisa terima amal saleh yang dilakukan oleh orang lain, yang saya maksud amal saleh adalah kelakuan dan perbuatan yang baik, ya kan, yang membawa dia produktif, kreatif dalam hidup. Nah, ayat 62 itu ditolak dalam tradisi Islam, apalagi dalam tradisi syariah Islam. Kenapa ayat itu ditolak? Karena orang yang di luar Islam, yang tidak beragama Islam itu kan tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, padahal dalam ayat itu dikatakan manusia, siapa saja, apapun agamanya, apapun warna kulit, apapun rasnya, termasuk orang waria, mereka yang melakukan kerja baik, ya kan, yang berguna bagi mereka sendiri dan orang lain, mereka dijamin ketentraman, dijamin kesejahteraan. Nah, orang Islam ini susah menerimanya karena itu adalah ini kan nilai-nilai yang cukup universal ini. Nah, dalam Islam itu tidak bisa diterima nilai-nilai yang universal. Nah, ini persoalannya. Sehingga dalam Islam itu yang dimaksud kerja baik adalah sembahyang, puasa, umrah, naik haji, pokoknya yang terkait dengan ritualitas, terutama yang terkait dengan akidah-akidah yang mengajak umat kepada sembah-sembah. Nah, persoalannya ritualitas yang terkait dalam syariat Islam, terutama dalam rukun Islam, ternyata tidak membawa umat kepada orang baik-baik, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, inilah poin yang saya angkat. Kalau ritualitas yang ada dalam rukun Islam, sembahyang, bersyahadat, puasa, umrah, naik haji, dan lain-lain, tidak bisa mengacu umat kepada golongan baik-baik, golongan-golongan yang manusiawi dalam beragama, golongan-golongan yang kreatif dan produktif dalam hidup, maka ada masalah yang cukup bermasalah dalam Islam.
Apalagi kita dilarang untuk berbicara sesuatu yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau kita tidak tidak berani mempertanyakan kenapa Sahih Al-Bukhari ini dilarang untuk kita angkat ke permukaan karena ada aib, ya kan? Ada aib, ada hal yang memalukan. Kenapa kitab yang demikian ini dijadikan pedoman? Kan gitu. Nah, ini satu pertanyaan yang perlu dijawab, tidak perlu dijawab sekarang, tapi itu pertanyaan yang untuk dijawab bagi masing-masing orang Islam, bukan untuk dijawab dalam komen ini. Saya tidak punya waktu untuk itu. Jadi bagi orang-orang Islam di bawah yang mendengar ini, untuk dijawab, untuk dipertanyakan kepada diri mereka sendiri. Nah, itu satu. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan yang ingin tambah. Jadi ini kita punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Silakan anda yang ingin komen di bawah yang belum sempat komen, silakan. Sedikit panjang lebar ya, saya dengar Bang Cakra menyampaikan tentang masalah aturan Islam, dalam bahasa lain yaitu tentang pengaturan di dalam Islam, aturan di dalam Islam. Perlu kita ketahui ada alasan Islam. Mas, suaranya kurang kedengaran nih. Suaranya tolong diperbaiki, suaranya kurang keras nih. Kita nggak dengar. Ya, ini jelas. Itu lebih baik. Tolong yang lain begini, baik. Tolong yang lain dimatikan mic dulu. Bus Tom, tolong dimatikan mic biar kita diskusi jelas ya suaranya. Sudah saya turunin dia. Oke, karena ribut di belakang. Oke, silakan. Tolong ini suaranya agak keras sedikit biar kita bisa dengar. Silakan. Siap. Ini sudah keras, sudah ada suaranya. Oke, ya lumayan. Ya, oke, silakan. Singkat ya. Baik. Tunggu Jafar, ini mungkin kalau anda sudah siap, mungkin lain yang ingin mengajukan, mungkin anda bisa tanyakan lain nanti. Silakan yang lain dulu, mungkin Tunggu Kar Jafar ini mungkin kurang siap. Oke, silakan. Yang lain yang ingin. Siap. Begini Bang Cakra ya. Saya diam ini karena saya pikir apa ini ya? Bang Cakra kan sering mengkritik syariat Islam yang saya tahu. Jelas suara saya, Bang Cakra? Jelas ya, jelas. Perlu kita ketahui, saya sampaikan kepada umat Islam yang ada di bawah maupun yang ada di atas ini, Islam mengajarkan tentang masalah syariat, tentang masalah khususnya tentang apa yang Bang Cakra sampaikan itu menyalahi aturan dalam Islam. Contoh, dalam Islam Anda katakan membunuh itu hal yang wajar ataupun dibolehkan. Itu salah. Ada beberapa dosa besar dalam Islam. Aturannya diatur sedemikian penting untuk kehidupan manusia. Pertama adalah membunuh. Dalam Islam hukumnya haram. Berzina hukumnya haram. Mabuk hukumnya haram. Banyak sekali aturan Islam yang mengharamkan perbuatan yang salah. Baiklah, kita terjun ke masalah syariat Islam tentang khususnya kita orang Aceh. Bang Cakra kan orang Aceh, saya juga orang Aceh. Ketika syariat Islam melarang membunuh, ada hukumnya, aturan melarang membunuh, ada hukumnya, itu kompensasi qisas. Itu jelas dalam Islam. Jika kita menghilangkan satu nyawa manusia, maka hukumnya
wajib dikisas. Makna kisas adalah keseimbangan dalam aturan Islam. Tidak boleh yang namanya tidak keadilan, tidak berperi keadilan. Jadi Islam ini, jika Anda membunuh satu orang, maka nyawa Anda pun harus dibunuh. Itu namanya kisas. Membayar nyawa dengan nyawa. Sedangkan yang Anda katakan dalam hadis tersebut itu terjadi di masa sebelumnya Islam hadir, sempurnanya Islam. Waktu itu ada pengajaran dakwah Islam, banyak orang Islam yang dibunuh oleh kaum jahiliyah. Dan ada statement bahwa untuk membalas itu. Begini, Mas Karjafar, ini agar tidak terlalu jauh kepada histori ya, yang tidak bisa kita. Ini saya ingin fokus dengan kondisi yang ada sekarang. Paling kalaupun terkait dengan sejarah yang bisa kita jajaki selama hidup kita ini, atau yang ada dalam dokumen yang bisa dibuktikan secara arkeologi. Jadi yang kalau sejarah yang tidak bisa dibuktikan secara arkeologi ini tidak membawa manfaat apa-apa. Jadi saya ingin kembali kepada persoalan persoalan kelakuan atau akhlak atau character ethic. Kalau persoalan ini tidak bisa diluruskan oleh Islam, tidak bisa diaktualisasikan dalam payung Islam, berarti ada masalah dalam ajaran itu sendiri, kerangka atau bagan. Nah, bayangkan begini, ini saya kasih contoh ya. Islam itu menjanjikan satu kota yang indah, namanya kota Ihsan, misalkan kan. Nah, dijanjikan kepada umat, kalau Anda ke sana, Anda akan mengalami kehidupan yang cukup bagus, akhlak budi pekerti Anda begini, kondisi kota begini, indah dan segala macam. Nah, ini petanya, dikasih peta. Nah, ketika manusia menempuh peta yang dikasih itu, ternyata setelah manusia kerja keras mencoba menggapai kota yang dimaksud, ternyata kota yang dimaksud itu kota Ihsan atau kota Aswatun Hasanah tidak bisa ditempuh, malah tidak ada. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau petanya itu tidak bisa membawa umat kepada kota yang dimaksud, maka ada masalah dengan peta itu. Coba kita lihat dulu petanya. Bisa jadi petanya itu salah. Nah, ini yang ingin saya ajak kawan-kawan untuk bisa berpikir objektif agama itu apa. Makanya kemarin itu saya luncurkan satu video mempertanyakan apa tujuan Anda beragama Islam, apa maksudnya, misinya apa. Kalau pertanyaan ini tidak bisa dan tidak mau dijawab atau takut mempertanyakan, maka ada masalah yang cukup bermasalah dalam Islam. Nah kan? Ada masalah yang cukup sensitif dan yang cukup sakral yang perlu diangkat ke permukaan untuk bisa dijawab. Nah, apa tujuan kita atau seseorang yang beragama Islam, misinya apa? Apakah sudah mencapai Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang maksud? Apakah sudah bisa mengalami Islam kepada dirinya seperti yang dibayangkan? Kalau tidak bisa dicapai Islam rahmatan lil alamin seperti yang dibayangkan, maka perlu dipertanyakan kendalanya di mana, masalahnya di mana, agar bisa diperbaiki. Mungkin petanya yang dimaksud tadi itu keliru. Nah, inilah yang saya mengajak kepada kawan-kawan untuk bisa mengintrospeksi sejauh mana kita sudah bisa menuangkan, mengaktualisasikan Islam yang rahmatan lil alamin yang sering disebut-sebut dalam ceramah-ceramah. Makanya boleh nanggapin? Oh ya, silakan. Silakan. Gini, Pak Cakra sama Pak siapa namanya ini? Karjafat ya. Gini, tidak ada jaminan sama sekali ketika sebuah negara itu menerapkan syariat Islam, kemudian Islamnya menjadi maju, itu nggak ada. Justru yang kita lihat
yang terjadi sebaliknya gitu. Negara-negara yang menerapkan syariat Islam itu mentok-mentok dia hanya menjadi negara kaya saja, nggak sampai negara maju. Ya kaya karena dia punya sumber daya alam, tapi mereka selalu mundur dalam banyak aspek tuh, dalam teknologi, dalam sains, dalam filsafat dan lain sebagainya, dalam ekonomi dan politik, terus mereka semua mundur. Nah ini yang saya baru saja baca, itu ada buku dari, bagus sekali, dari Profesor Ahmet Turuni, orang Turki. Dia bikin buku judulnya Islam, Otoritarianisme dan Kemunduran. Dia katakan begini, Islam itu pernah mencapai kejayaan justru ketika kita fokus kepada hal-hal yang di luar agama. Ya ketika agama itu menjadi inheren aja, udah spiritualitas pribadi aja. Bukan kemudian agama ikut campur, kemudian berisik, masyarakatnya berisik bicara Islam, itu bukan. Ya di awal-awal pemerintah Bani Abbasiyah itu, Khalifah Al-Ma'mun itu mendirikan namanya Baitul Hikmah. Ya, dia mentransitkan buku-buku dari Yunani, kemudian muncul filosof-filosof Islam ya, astronom seperti Al-Khwarizmi yang lain-lain, itu kan muncul di abad-abad itu. Kita cenderung, umat Islam saat itu cenderung punya kesetaraan, kemajuan dengan Barat saat itu, bahkan mungkin lebih tinggi dari Barat saat itu. Tapi di abad 11 ketika ada khalifah namanya Al-Qadir itu mendirikan An-Nizami, sekolah-sekolah berbasis Islam ya, mungkin kita kenal sekarang seperti pesantren di banyak negara, kemudian menghilangkan pelajaran-pelajaran tentang sains dan lain sebagainya, itu justru terjadi kemunduran saat itu. Ya ketika ulama dan negara sudah berkompromi saat itu, sudah berkoalisi saat itu, justru terjadi kemunduran. Karena apa? Kemudian kita disuruh ngurusin agama terus. Kita tidak lagi berfokus bicara tentang sains sampai hari ini. Kemunduran Islam terjadi saat itu, ketika kita bicara agama terus, ya kan? Apalagi agamanya versinya versi Bukhari Muslim, ya yang diajarkan kekerasan, yang diajarkan tentang hal-hal yang tidak baik gitu, yang terjadi seperti itu, gitu. Nah ini yang disorot oleh seorang profesor Turki itu, bagus sekali itu. Bang, boleh saya tanggapi sedikit? Ya. Boleh ya? Soal kecanggihan, kemajuan, tentang kemajuan zaman, kecanggihan ataupun IT, ilmu teknologi ya, Islam tidak melarang itu, Bang. Tidak pernah Islam melarang orang kafir menciptakan bulan, menciptakan pesawat, menciptakan apa saja. Tidak ada dalam hadis apapun melarang tentang masalah penciptaan itu. Tidak ada. Itu jelas, dalam Islam tidak ada. Hadis, ayat, tidak pernah satupun kita temukan masalah pelarangan tentang kemajuan zaman, termasuk ilmu teknologi. Tidak ada. Tidak kita temukan. Yang jelas, Bang, pesantren diajarin nggak, Pak? Maksud pesantren diajarin, kenapa ke ranah itu, Bang? Jangan ke Oh iya, karena itu pusat peradaban Islam adanya di situ. Kalau misalkan itu tidak diajarkan, ya kita mundur terus. Iya. Ini begini ya, Pak Karl Jafar, ya ini saya terangkan sedikit. Dalam kurikulum pesantren atau tradisi Islam, umumnya kan fokusnya kepada ritualitas, ke situ. Jadi bukan kepada produktivitas dan kreativitas, dan juga bukan kepada pencerahan sehingga akal pikiran dan kesadaran kita ini meningkat. Bukan ke situ, bukan kepada enlightenment. Itu masalahnya. Kalau ajaran yang kita anut ini tidak mengarahkan kita kepada pencerahan atau enlightenment,
maka ajaran agama yang kita anut itu bermasalah kalau hanya kita disibukkan dengan ritualitas, dengan puasa, dengan mengkafirkan orang, apalagi di dalamnya terkait dengan syariat Islam. Pondasi yang jadi persoalan sekarang yang paling besar adalah ketika Islam ini dijadikan satu bahan politik yang ditenterakan. Artinya ada polisi, ada tentera di belakang. Ketika Islam menciptakan satu unit, ada polisi tentera atau unit militer tentera untuk menegakkan agama Islam, maka disinilah orang jadi terteror. Masyarakat Islam tidak bisa berpikir secara merdeka tentang hal-hal yang terkandung dalam ajaran itu sendiri. Karena siapa-siapa yang berbeda pendapat, ya nanti ditangkap, dipenjarakan hanya gara-gara berbeda pendapat. Contoh ini satu ya, yang kemarin terjadi di Indonesia, mungkin contoh yang cukup bagus. Terhadap kejadian Ahok, ya kan, komen dia yang terkait dengan ayat 51 surah Al-Maidah. Kemudian yang terjadi kepada Sukmawati Soekarno Putri, itu kan hanya ekspresi tentang yang mereka mengerti. Kok bisa mereka diancam? Ini adalah satu contoh yang bisa disaksikan oleh semua orang Indonesia. Perlakuan Islam terhadap dua orang ini adalah cukup zalim. Cukup zalim. Jadi kalau Ahok ini tidak berhak mengkomen apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang terjadi dalam masyarakat, maka Islam itu bukan agama yang universal. Kalau Al-Quran ini adalah kepada seluruh manusia, kan gitu. Maka siapapun mereka, apa itu agama Kristen, agama Hindu, siapapun mereka, berhak mengkritik apa yang mereka mengerti terhadap isi Al-Quran. Nah, jadi perlakuan ulama terhadap Ahok, terhadap Sukmawati Soekarno Putri kemarin, nah itu adalah contoh perlakuan yang cukup zalim menurut saya, sehingga Islam ini jadi Islam yang cukup ngeri. Bukan lagi Islam untuk membawa manusia kepada bisa mengekspresikan apa yang mereka mengerti, tetapi yang kita lihat adalah hanya bergantung kepada pemikiran ulama yang ujungnya terkait dengan apa yang ada di dalam kitab hadis, terutama kitab fikih. Nah, ini satu hal yang perlu dimengerti persoalan. Jadi di dalam Islam itu kan kebanyakan waktu yang dikerahkan kan kepada ritualitas, sedangkan ritualitas itu tidak membawa umat untuk pencerahan, itu masalahnya. Sehingga ayat yang saya angkat tadi, ayat 62, terkait amal soleh, artinya kerja-kerja baik. Seharusnya kerja baik itu orang Islam bisa terima yang datang dari umat lain, dari manusia lain. Ternyata dalam kejadian yang bisa kita lihat sekarang, orang Islam umumnya tidak bisa menerima ayat 62 yang mengatakan kerja-kerja baik yang dilakukan oleh umat lain, oleh manusia lain, mereka digaranti, ya kan, digaranti kenyamanan dan kesejahteraan. Nah, kenapa orang Islam ini tidak bisa menerima ayat yang demikian? Karena alasannya tidak mengucap dua kalimat syahadat. Kan itu alasannya. Persoalannya jadi ya kembali kepada ranah alam. Ternyata Islam ini, Islam yang demikian itu, yang terkait dengan akidah, tidaklah universal, tidak mengandung nilai-nilai universal. Makanya, waktu yang dikerahkan dalam Islam itu kepada ilmu-ilmu agama yang dimaksud adalah ilmu dongeng, ya kan, ini perlu kita jelaskan. Yang dimaksud dalam Islam ilmu agama adalah ilmu dongeng. Nah, kalau hanya ilmu dongeng ini yang digauluti, maka Islam ini akan terus terpuruk, akan terus tidak lagi relevan ke depan. Semakin ini ada AI, ya kan, artificial intelligence, semakin ada teknologi yang lain, semakin ke depan, semakin Islam ini bisa terlupakan dan mungkin jadi agama yang sungguh tidak berguna kepada kehidupan. Nah, ini yang sering saya ingatkan kepada kawan-kawan. Coba pertanyakan pada diri sendiri, ini kawan-kawan yang dalam Islam, yang terlahir dalam Islam, pertanyakan pada diri sendiri, apa sih tujuan saya beragama Islam? Misi saya apa sih? Apakah sudah saya capai perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin pada diri saya sendiri?
ya kan? Kemudian bagaimana bisakah saya perlihatkan agar kebaikan dan apapun yang saya lakukan ini bisa bermanfaat pada diri saya sendiri dan kepada orang lain. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dipertanyakan karena nanti dianggap ini kehilangan iman atau dianggap murtad, maka ada masalah di dalam kerangka atau sistem teologi Islam itu sendiri yang cukup bermasalah, yang perlu kita angkat ke permukaan sehingga kita bisa memecahkan asal-usulnya terpuruknya umat Islam itu di mana. Apakah ada kaitannya dengan ajaran? Kalau ada kaitannya dengan ajaran, apapun itu ajaran, baik itu dari terjemahan Al-Quran yang keliru ataupun dari kitab hadis dan kitab fikih, itu semua perlu kita angkat ke permukaan biar orang semua tahu. Kalau agama Islam melarang manusia untuk berbicarakan tentang hal-hal yang ada dalam kitab hadis, maka ketahuilah Islam itu bukanlah agama yang universal. Artinya agama-agama untuk menutupi hal-hal yang buruk, ternyata dalam ajaran dan doktrin itu malah itu yang diajarkan, mengajak umat kepada kejahatan, kepada kezaliman dalam beragama atas nama Tuhan, seperti yang kita lihat contohnya perlakuan-perlakuan syariat Islam yang ada di Aceh dan di tempat-tempat lain. Demikian, Pak Eko, kalau ingin tambah. Sebentar ya, Kak. Ini Kak Jafar sebentar ya. Coba ini mungkin Mas Eko ingin tambah. Silakan. Ya. Begini Bang Cakra. Kan kalau Anda yang berbicara harus ditanggapi oleh orang Islam. Kebetulan saya kan Muslim di sini ya. Jadi kalau ditambahkan oleh di luar Islam, apa gunanya kan? Muslim juga Bang. Aduh, jangan gitulah. Ya, benar. Saya tidak menjustis ya. Apa gunanya kami yang Muslim kalau tidak diberikan kesempatan untuk menjawab tuduhan Bang Cakra terhadap Islam, kan begitu? Tujuan saya, Jafar, apa bisa cari tempat yang agak sunyi sedikit? Ini ribut sekali di belakang. Apa bisa cari tempat? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah ya? Itu agak lumayan. Silakan. Ya, siap. Kami sebagai Muslim terutama harus mentaati perintah ilahi dan yang kedua perintah Rasul. Itu bagian dari iman kami, tidak boleh diganggu gugat. Itu tauhid namanya dalam ilmu tauhid. Tetapi dalam ilmu syariat Islam itu tidak menutupi satu pun hukum. Bisa dibaca oleh orang Kristen, bisa dibaca oleh orang Yahudi, bisa dibaca oleh Hindu. Semua itu terbuka, tidak tertutup. Makanya Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin. Tidak ada yang ditutupi. Bisa dibaca. Kalau masalah Anda kritik Islam, lalu ada orang Islam seperti yang terjadi kepada Ahok mengkritik Islam, sebenarnya dia tidak mengkritik Islam. Dan kami di Aceh khususnya tidak marah-marah sangat sama Ahok. Justru yang di Jawa di sana yang sering membuat Islam itu seperti agama yang brutal. Tetapi kalau di Aceh aman, tidak ada masalah dengan Ahok. Nah, tidak ada kritikan dari ulama Aceh terhadap Ahok, tidak ada. Ada permintaan. Jangan ada ulama yang mengatakan di Aceh, jangan libatkan kami ke dalam politik. Itu ada Abu Mudi sendiri, pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga, mengatakan jelas di media, jangan libatkan orang Aceh dalam politik Indonesia, tentang khususnya pemilu presiden dan pemilu pilgub Jakarta. Tidak ada hubungannya. Tetapi kenapa Muslim di Jakarta lebih brutal? Di sana memang banyak ajaran, banyak aliran. Bukan saja Ahlussunnah, bukan saja Syiah, berbagai macam aliran Islam ada di Jakarta.
Lalu yang paling kita sesalkan pada Bang Cakra mengatakan Islam ini anti kritik. Justru ada kitab di hadapan, ada buku di hadapan Bang Cakra. Karena apa? Karena keterbukaan Islam. Mencatat semuanya perbuatan Nabi, mencatat semuanya firman Allah itu kepada seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi. Begitu Bang Cakra. Oke, baik. Memang kan kita semua tahu ideal Islam itu yang seharusnya bagaimana. Jadi persoalannya adalah kita harus mencari mekanisme ke sana. Jadi kalau mekanisme itu mengandung ajaran yang meracuni akal pikiran kita, yang meracuni dan mematikan akal pikiran kita, maka konsep rahmatan lil alamin slogan itu tidak punya makna apa-apa. Nah, kenapa saya mengkritik? Kan kawan-kawan sering tanya sama saya, kok kamu fokuskan tentang Islam, kamu kritik Islam, kenapa kamu tidak kritik agama lain saja? Masalahnya, kalau orang Islam sudah mengkritik Islam, saya tidak perlu habis waktu untuk meluangkan waktu mengkritik Islam. Kalau memang orang Aceh berani mencoba mengevaluasi, introspeksi apa yang terjadi di lapangan. Ternyata tidak ada, termasuk kalangan akademia di Darussalam, kalangan profesor. Coba datang ke Darussalam sana, coba tanya mereka profesor, apakah ada di antara mereka yang secara efektif, secara produktif mengkritik persoalan perlakuan syariat Islam. Paling kalaupun mereka kritik dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Misalkan dengan bahasa-bahasa yang terlalu halus, tidak jelas, porosnya itu kemana. Kemudian tidak memberi solusi jalan lain kemana. Kemudian tidak menunjukkan sumber daripada ajaran yang dimaksud. Misalkan, contoh, persoalan tentang ada tabiat-tabiat halal darah, ya kan, tabiat-tabiat misalkan memaksa orang untuk tutup warung di siang hari pada bulan puasa. Persoalan jilbab, kenapa wanita ini diwajibkan berjilbab, kenapa harus ditutup bioskop, persoalan apa. Jadi pengkritik yang ada sekarang di Aceh hanya segolongan orang, dan itu pun bukan mengarah kepada sumber ajaran, sumber doktrin, dan tidak mengarah kepada solusinya itu bagaimana. Ya, yang baiknya itu bagaimana. Mekanisme yang bisa ditempuh dalam alam secara realitas itu bagaimana. Kalau solusinya melalui, kalau kamu sembahyang nanti, rajin-rajin sembahyang, kamu akan baik. Itu nggak jalan. Itu masalahnya. Kalau solusi menyeruh umat untuk lebih taat kepada ritualitas agar orang bisa lebih meningkatkan ritualitas ini, kenyataannya ritualitas itu tidak membawa umat kepada pencerahan, malah sebaliknya. Jadi solusi yang diberikan ada beberapa tokoh Aceh itu hanya sekedar manis mulut saja. Jadi makanya saya terlibat untuk mengkritik Islam memang karena tidak ada orang lain yang mau ke sana. Paling pun ada itu mereka sudah keluar dari Aceh. Di teror dari Aceh suruh keluar. Nah, ini satu bukti kenapa kok bisa orang Aceh yang lahir dalam komunitas Aceh mengkritik Islam, mengikut membahas secara terbuka, secara sistematis agar bisa mendapat hikmah, ya kan? Ini tidak mendapat satu kondisi yang kondusif sehingga nyawa orang ini bisa aman. Kemarin saya minta tokoh Aceh untuk meminta MPU. MPU ini adalah sekelompok organisasi ulama bagi mereka-mereka yang tidak mengerti, ada yang di bawah yang belum pernah ke Aceh. MPU adalah organisasi ulama. Saya minta mereka keluarkan satu surat jaminan hidup bagi orang Aceh yang lahir di Aceh yang mengkritik Islam. Keluarkan surat bahwa ulama ini tidak akan mengancam dan membunuh seseorang yang berbeda pendapat dalam beragama. Nah, kalau ulama tidak mau dan tidak berani keluarkan satu surat pernyataan terhadap jaminan nyawa orang Islam yang lahir dalam agama Islam, yang mengkritik Islam, berarti ulama itu sendiri orang pengecut. Nah, itu saya lihat. Kemudian lagi,
kan sering disebutkan bahwasanya para ulama ini tidak punya kuasa apa-apa. Yang dilakukan itu yang melakukan syariat Islam adalah Pemda. Tetapi dalam proses pembentukan syariat Islam itu adalah terkait ulama itu sendiri. Nah, mereka mungkin tidak membubuhkan nama mereka dalam hal itu karena yang menjalankan itu Pemda. Tetapi coba dimengerti, proses pembentukan syariat Islam tidak terlepas daripada tokoh-tokoh agamawan. Termasuk dalam hal ini terutama orang-orang akademia, orang-orang di Darussalam yang sudah memiliki profesor, yang sudah ada doktor, ya kan? Jadi walaupun mereka sudah punya doktor, mereka sudah punya profesor dan jadi guru besar, bukan berarti mereka bisa menuangkan ekspresi perwujudan Islam yang rahmatan lil alamin seperti yang diklaim. Nah, jadi kita ini orang-orang Islam Aceh yang lahir di kampung-kampung untuk bisa angkat bicara. Ya kan? Walaupun Anda tidak tahu banyak tentang Al-Quran, tetapi kalau ada kebenaran pada diri Anda, maka Anda harus ikut bicara. Nah, yang namanya kebenaran itu walaupun Anda datang dari orang tidak sekolah, ya walaupun hanya sekelumit, ya kan, hanya satu pernyataan yang bisa Anda keluarkan. Tetapi kalau memang benar, itu tetap benar. Nah, sebaliknya, kalau ada pernyataan yang datang dari profesor, dari doktor, dari ulama, kalau pernyataan mereka keluarkan mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, itu harus ditolak. Walaupun diklaim itu datangnya dari Nabi Muhammad. Nah, kalau diklaim datangnya dari Muhammad, maka ajaran Nabi Muhammad itu sendiri perlu dipertanyakan. Bisa jadi Nabi Muhammad yang mereka yakini bukan orang Islam. Ujung-ujungnya perlu kita pertanyakan, apakah Nabi yang kita anut itu benar membawa kita kepada umat yang rahmatan lil alamin. Kalau tidak benar, maka kita perlu introspeksi secara mendalam. Silakan, Dr. Ya, gini, saya tambahkan. Kalau saya nggak mau terlalu masuk ke soal Aceh karena saya tidak terlalu paham ya. Tapi benar, kita harus jujur sebagai orang Islam bahwa hari ini kita tidak pernah dapati Islam itu rahmatan lil alamin. Negara manapun, di negara mana nggak kita temui itu. Ya, di Aceh, di Brunei, di Malaysia, di Saudi, dimanapun kita tidak pernah menemukan itu. Masih negaranya paling korup, masih banyak orang Islamnya juga merasa tidak aman di sana, tidak ada negara maju di sana. Bahkan saya bisa katakan bahwa Islam hari ini itu tidak kompatibel dengan kemajuan, gitu ya kan. Tadi kita sudah ngomong soal sekolah-sekolah berbasis Islam itu kan tidak kompatibel dengan kemajuan gitu. Fatwa-fatwa ulama yang mengharamkan BPJS, mengharamkan ini, mengharamkan itu. Padahal itu kan menurut saya kita harus berani mengkritik dalam dong. Ada masalah apa gitu. Jangan-jangan sumber primer ini yang menyebabkan umat Islam itu mundur ke belakang. Kita harus bisa pahami itu. Mungkin Ustadz Ibnu Syihab bisa menjelaskan itu. Kenapa Sahih Bukhari bisa sebegitunya ya dalam kita bisa sangat aneh gitu ya. Kok agama mengajarkan seperti ini sangat tidak lazim gitu. Bahkan dengan nalar pikiran kita yang sederhana saja, kita tidak membawa agama saja, harusnya narasi-narasi seperti itu tidak boleh keluar gitu. Bagaimana mungkin kemudian sebuah ajaran agama mengajarkan bahwa kita membenci ajaran orang di luar lain gitu. Ya, membenci Yahudi, ya kan, secara berlebihan, membenci Nasrani secara berlebihan, itu diajarkan tuh di dalam hadis-hadis itu. Sehingga bagaimana kita bisa berkompetisi dalam teknologi misalkan, dalam sains, dalam filsafat itu. Ketika kemudian yang kita kedepankan adalah semangat kebencian tuh di situ. Bagaimana mungkin juga kemudian kita dalam syariat-syariat itu justru menjadikan pemeluknya itu takut gitu. Ini kan survei yang terjadi di negara-negara Muslim bahwa mereka merasa tidak nyaman dengan syariat Islam. Padahal kan harusnya agama tadi sering disebut sama Pak Cakra, harusnya tidak boleh ada paksaan di dalam agama kan. Tapi kemudian dalam syariat semuanya adalah paksaan.
Bagaimana mungkin kemudian agama, saya menjalankan agama bukan karena dasar kesadaran diri saya sendiri. Misalkan ada seorang muslimah, dia mengenakan jilbab bukan karena saya ingin mengenakan jilbab tuh, karena tuntutan agama, tapi karena takut akan penguasa. Saya mengerjakan sholat bukan karena saya ingin sholat, tapi karena takut akan didera, gitu. Saya tidak melakukan A, B, C, D, E bukan karena kesadaran moralitas saya sebagai orang beragama, tapi karena takut itu saya akan mendapatkan hukuman, saya akan dipersekusi. Kemudian ketika tadi soal kritik juga begitu, saya tidak berani mengkritik satu ajaran karena saya takut ya akan konsekuensi-konsekuensi itu. Nah, itu terjadi itu. Sehingga label Islam rahmatan lil alamin itu sulit kita dapat, kita pahami itu. Itu menurut saya harus kejujuran yang harus kita berani ungkapkan itu. Itu aja, terima kasih.